Giving. Giving yang baik itu adalah diberikan tepat waktu, orang itu membutuhkan, dan hati kita berkata kita menolong dia. Kalau ada orang yang itu jangan tawar, lakukan, berikan seberapa banyak pun, dan kau lihat dia punya kembalinya itu berapa. Sampai sekarang sudah berapa tahun, barangkali sudah 7-8 tahun saya alhamdulillah tidak jadi dioperasi gitu ya. Jadi giving. Jika orang ramah dengan orang lain, maka akan banyak orang yang ramah kepadanya ya. Saya kira itu biasa. Seperti apakah orang yang memiliki akhlak yang baik? Beliau bersabda, secara harfiah diterjemahkan dengan orang yang lehernya diinjak. Ini enggak. Ini kalau di leher diinjak ya tidak marah. Wah, ini sedangkan orang Amerika diinjak lehernya mati ya, polisi itu ya, lehernya orang mati ya. Ini bukti hanya bahwa hanya sebagai contoh aja ya. Keempat, akhlak yang baik merupakan keimanan. Orang yang beriman adalah yang rendah hati dan sederhana. Kemanapun Allah menunjuk, dia pergi ke sana. Jadi orang takwa ini. Artinya dia tidak membuat kegaduhan. Dia seorang lemah, lembut, dan manis. Ya. Dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil, mengapa mereka menyapa mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Jadi walaupun orang itu jahil terhadap kita, kita balas selalu dengan baik. Memang ini berat, tapi ingat, semua yang baik itu berat. Tidak ada yang baik itu gampang. Kalau gampang itu yang baik, semua orang jadi baik. Jadi ingat itu. Semua memberi itu berat. Apa saja yang berat itu, berpuasa itu berat, tapi semua pahalanya lebih bagus. Mereka sama sekali tidak mau terlibat dalam perdebatan dan perselisihan. Ya. Allah yang baik merupakan tanda keimanan. Saya kira ini sudah ya. Nabi Muhammad bersabda, karakteristik seorang mukmin adalah lemah lembut dan rendah hati. Jadi kita harus selalu rendah hati. Mereka tidak arogan maupun menang sendiri. Syariat Islam mengajari kita bahwa akhlak yang baik dan iman yang baik selalu beriringan. Jadi akhlak baik dan iman itu selalu beriringan. Nabi bersabda, tapi saya heran, orang Jepang itu tidak punya agama, tapi akhlaknya luar biasa baiknya. Saya bisa sebagai contoh misalnya, saya punya bapak angkat di sana. Waktu anak saya itu yang terakhir itu mau dioperasi jantungnya, karena di Jakarta belum bisa, lahir 5 tahun mau dioperasi. Jadi profesorku bilang, bawa saja ke sini, nanti di sini bagaimana kita membantu kamu. Kesimpulannya itu saya mengatakan bahwa jadi bapak angkat saya itu datang menjemput di stasiun. Begitu saya datang ditanya, ada ji uangmu? Saya bilang, ada ji. Tapi ya uang kita itu dibandingkan uangnya Jepang itu kan terlalu rendah toh. Jadi saya bilang sedikit ji. Jangan kau takut. Saya lagi bangun rumah. Kalau kau perlu saya hentikan rumahku. Ada enggak orang mau? Luar biasa. Dan itu memang dia baik sekali, bukan karena itu dia bilang begitu. Dan akhirnya itu anak saya dioperasi itu tidak ada 1 sen pun dibayar. Padahal tidak dilakukan, kebetulan profesor itu direktur rumah sakit universitas. Tapi waktu itu ahli bedah di universitas tidak ada. Jadi terpaksa dibikin di universitas swasta. Di universitas swasta tidak ada 1 sen pun dibayar. Operasi jantung, udah biasa. Baiknya ini. Hal terindah yang dapat dimiliki oleh seorang adalah budi pekerti yang luhur. Ya, jadi bersabda, hal yang terindah didapat oleh seorang adalah budi pekerti yang luhur. Sebenarnya kita tahu semua ini, cuma kita banyak yang tidak melakukannya. Jika kita tidak memiliki hal yang baik, rendah hati dan lembut, seluruh dunia jika kita memiliki hati yang baik dan rendah hati dan lembut, seluruh dunia akan mencintai kita. Jadi dimanapun kita berada, kita akan dicintai. Karena kita selalu lemah lembut. Allah mencintai kita dan orang lain pun mencintai kita. Kelima, Allah mengharamkan surga bagi orang yang berakhlak buruk. Nah ini, coba. Ini Allah paling tidak suka pada akhlak yang buruk. Ya. Siapakah yang Allah haramkan surga baginya? Jawab beliau. Jawaban beliau,
Mereka ternyata bukan yang membunuh, melakukan tindakan kriminal atau melakukan pemerkosaan, melainkan orang yang memiliki lidah yang vulgar, budi pekerti dan karakteristik yang buruk, dan kesombongan dalam hati ini. Yang Tuhan Allah itu paling tidak suka pada orang yang sombong. Karena orang yang bisa sombong itu sebenarnya hanya Tuhan, tapi Tuhan pun tidak sombong. Nah, jadi manusia kalau ada yang sombong sudah. Dan saya punya pengalaman melihat guru-guruku yang sombong semua mengenaskan. Masa dimarahi misalnya suster, kamu ini suster tidak hidup kalau saya tidak ada. Astagfirullah. Gitu. Semua mengenaskan, banyak yang begitu. Terutama ahli bedah itu merasa, kenapa ahli bedah begitu? Karena dia bisa potong orang. Tidak ada orang di dunia bisa potong perutnya orang kecuali ahli bedah. Emang dia, tapi waduh banyak yang sombong. Dan semua orang yang saya lihat itu meninggal dengan mengenaskan. Semoga jangan ada yang mengikutinya. Mulut yang vulgar membuat semua orang terkejut, berharap tidak mendengarkan omongannya lagi. Ya, orang yang memiliki akhlak yang baik dan dicintai Allah, sebaliknya orang yang memiliki akhlak yang baik akan dicintai Allah. Sebaliknya orang yang memiliki akhlak yang buruk akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keenam, akhlak yang baik merupakan timbangan yang berat setelah iman. Ya. Jadi ini juga kalau akhlak baik itu timbangan kita akan lebih berat. Ya. Kita akan memiliki akhlak yang baik. Jika kita memiliki akhlak yang baik, ini akan merupakan tanda cara termudah untuk masuk surga. Inilah yang Nabi selalu katakan. Hal terberat di atas timbangan mizan adalah akhlak yang baik. Jadi akhlak kita baik, timbangan kita akan berat dan membawa kita ke surga walaupun misalnya salat kita itu potong-potong misalnya. Ya. Menunjukkan kepada kita bahwa akhlak yang baik merupakan salah satu jalan termudah menuju surga. Artinya seorang memiliki dosa yang banyak dapat menyelamatkan dirinya dari neraka, itu tidaklah harus ibadahnya atau baca Al-Qur'annya atau salat tahajudnya, tapi akhlaknya saja yang diperbaiki. Ya. Bagi kita para pendosa, hal-hal yang paling dapat diharapkan setelah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya adalah akhlak yang baik. Inilah yang bisa mengampuni kita bagi pendosa, yaitu akhlak yang baik. Ketujuh dan ini terakhir, ini merupakan rahmat yang manis bagi kita semua. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sesungguhnya orang yang terdekat dengan diriku pada hari penghakiman adalah mereka yang memiliki akhlak yang baik. Sedangkan yang terjauh adalah mereka yang memiliki akhlak yang buruk. Jadi akhlak buruk ini luar biasa jeleknya ya. Jadi kita harus merubah perilaku kita untuk menjadi lebih baik. Akhlak kita merupakan refleksi nyata dalam keimanan kita dan dalam agama kita, muamalah. Ya. Jadi itu saya itu apa namanya? Ada itu biarawati yang ditangkap, yang ditahan di Afrika, di mana itu? Yang kemudian diminta tebusan. Tapi yang penebusan presiden yang baru-baru ini, yang Macron, siapa? Ya, Prancis. Ya, dia 2 tahun ditahan di Sandra, tapi diperlakukan dengan baik dan akhirnya jadi mualaf, masuk Islam. Jadi kagetnya itu Macron karena dia tebus dia dengan harapan dia akan kembali, dan begitu turun dari pesawat sudah pakai udung. Wah, kagetnya bukan main. Ya, jadi dia menulis surat itu testamen kepada orang Prancis, pada Macron ya, Macron. Dia bilang, dia cerita pengalamannya bahwa dia diperlakukan sama, walaupun mereka miskin, tapi dia memperlakukan saya dengan sangat baik. Dia tidak pernah menyentuh saya dan sebagainya. Dan apa yang dia makan itu juga yang saya makan. Mereka memang dia bilang itu miskin, tidak ada menaranya seperti kita, tapi budinya itu bagus.
ya, hatinya bagus. Pada kesimpulannya bahwa dia itu menjadi Muslim karena melihat perilaku orang Muslim itu, bagaimana sujudnya. Dia bilang mereka kalau menyembah Tuhannya, dia jatuh sujud, kepalanya dirapatkan ke tanah, ya. Ya, artinya itulah penghambaan yang paling tinggi toh. Akhlak kita merupakan refleksi nyata dalam keimanan dalam agama kita, muamalah, ya. Nabi Muhammad SAW dikirim ke dunia untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur. Jadi memang budi pekerti ini yang pertama dimandatkan kepada Nabi Muhammad. Kita tidak bisa menjadi muslim yang baik tanpa memiliki akhlak yang baik. Jadi tidak bisa. Itu makanya saya bilang kalau semua orang Islam ini berperilaku baik, barangkali seluruh dunia juga menjadi Islam. Ya. Ketujuh, ini merupakan ramah yang sangat baik bagi kita. Hal yang terbaik dari kalian dalam iman adalah memiliki akhlak terbaik. Sementara hal yang terbaik bagi kalian dari kalian dalam akhlak adalah mereka yang memperlakukan keluarga dan istri mereka dengan cara yang baik. Jadi akhlak itu harus juga dalam keluarga, bukan hanya terhadap masyarakat sendiri. Akhlak yang kita sesungguhnya tampak di hadapan pasangan kita, anak-anak kita, dalam privasi rumah kita. Jadi itu kita bisa melihat dari kehidupan keluarga oleh seseorang. Bagaimanakah akhlak kita? Itulah ujian yang sesungguhnya. Ini yang terakhir. Kisah sebuah hadis tentang akhlak yang kemuliaan Nabi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rezeki uang yang dibagi-bagikan kepada orang, seorang kepala suku berdiri dan mendekati Nabi lalu meraih kerah jubah beliau hingga meninggalkan bekas merah di leher beliau. Kepala suku itu kemudian berkata, "Wahai Muhammad, berikan kepadaku sebagian dari uang yang Allah akan berikan kepadamu." Karena itu disintak, ya. Jadi dengan jubahnya sehingga kerahnya itu, lehernya itu merah. Tapi apa yang dilakukan Nabi Muhammad ketika beliau berbalik dan melihat orang yang menariknya, beliau kemudian tersenyum. Cobalah, dikasih begitu masih tersenyum dan memerintahkan agar kepala suku itu diberikan uang yang tadi. Nah, itu salah satu contoh bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu tersenyum dan mengabaikan perlakuan kasar kepala suku tersebut. Pertanyaannya, mampukah juga kita berlaku demikian? Ya, itulah. Tapi dia nabi, ya, kita juga bukan nabi. Dekat-dekat itu ajalah. Para ulama kita menyimpulkan bahwa 3 kategori budi pekerti. Yang pertama akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, kedua akhlak terhadap sesama kita, dan akhlak terhadap diri kita sendiri. Jadi kita punya 3 yang harus yang baik. Akhlak kita terhadap Allah, akhlak kita dengan orang lain, dan terhadap diri sendiri. Jadi bukan Nabi Muhammad ini menyempurnakan seluruh ketika. Oke. Akhlak terhadap Allah. Apa yang dimaksud akhlak terhadap Allah ini? Ada 5 hal. Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala bersikap rendah hati di hadapannya. Jadi kalau kita mau salat, mesti kita mulai merendah hati. Patuh dalam menyembahnya, beribadah serta mencintainya, senantiasa memuliakannya, takut akan siksaannya. Sebenarnya kalau kita terjemahkan itu Al-Fatihah, semua sudah ada di ini. Yang 5 ini, Al-Fatihah. Ya. Nah, karena kita adalah hamba Allah, maka akhlak kita harus mencerminkan kelima hal tersebut. Akhlak terhadap orang lain. Nah ini, akhlak terhadap orang lain, orang-orang yang lebih tua, istri, anak, tetangga maupun guru, semuanya itu diberi penghormatan yang selayaknya. Anak-anak ini bagus semua, selalu memberikan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Ya. Setiap manusia memiliki hak atas dirinya sendiri. Jadi kita juga sebagai muslim, bukan hanya terhadap sesama manusia, harus memiliki hak atas diri kita. Sebenarnya memiliki hak atas diri kita. Kita tidak hanya baik terhadap sesama muslim, tetapi juga pada non muslim. Nah itu ya. Ya kita di Nurul Ilmi itu saya kira begini kita punya perilaku, tetangga-tetangga kita itu kan ada yang banyak non muslim. Islam tidak hanya yang baik, ini sedikit sudah banyak mendapat cerita itu ya, bahwa ada satu waktu Nabi melihat Yahudi yang meninggal, lalu Nabi berdiri dan memberi hormat, kemudian
para sahabat bertanya Rasul bahwa orang itu kan Yahudi, kenapa Rasul memberi hormat? Tapi beliau menjawab begini, bukankah dia manusia seperti kita? Jadi selalu memperlakukan orang lain juga sama. Nah, terhadap diri sendiri, nah ini juga ada orang yang terlalu banyak berpuasa sehingga dia sakit-sakitan, tidak memperhatikan istrinya, akhirnya dimarahi oleh berhenti berpuasa dan jangan meninggalkan istrimu, gauli istrimu seharusnya. Jadi tidak boleh kita tidak memelihara diri kita dan keluarga kita. Mengetahui hal ini Nabi ingatkan bahwa istrimu miliki hak atas dirimu, tamu-tamu memiliki hak atas dirimu, tubuhmu memiliki hak atas dirimu. Jadi semuanya ada haknya. Ya. Kita wajib merawat tubuh kita seperti yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, apa sih yang disebut dengan akhlak yang mulia atau akhlak baik? Nah, ini mungkin kesimpulannya. Salah satu ulama menuliskan bahwa akhlak yang baik adalah perlakukan orang lain seperti apa yang kita ingin diperlakukan orang lain. Jadi sederhana. Akhlak yang baik itu perlakukan orang lain seperti apa yang kita mau diperlakukan. Jadi jangan perlakukan orang lain yang kau tidak suka. Ya tak? Gitu. Ini bersabar saat orang lain mengacuh kamu. Jadi kalau orang tidak peduli kita, ya tidak usah marah-marah. Mengendalikan amarahmu saat orang membuatmu kesal. Jadi mengendalikan kalau kau sudah kesal. Ulama lain berpendapat esensi akhlak baik adalah mengendalikan amarah dan masih tetap memberikan senyum dan bahagia serta tetap membantu orang lain. Nah, ini memang tidak gampang. Tapi sekali semua yang baik itu adalah tidak gampang. Sebagai penutup, terjebak dulu titik. Jadi ini ada titik ekstrim pertama yang hanya mendemenkan dunia, ada yang ekstrim kedua yang hanya mementingkan akhirat. Sesungguhnya takwa husnul khuluq selalu berjalan beriringan dan bersisian dan beriringan. Jadi harus sejajar, jangan terlalu melupakan dunia. Lalu saya kemarin ceramah di Kahmi, saya tutup dengan jadilah sufi modern. Apa itu sufi modern? Sufi modern itu bukan seperti sufi yang dulu, yang hanya tinggal di masjid, mengaji, dan untuk makan harus dibantu dengan tetangga. Sufi modern itu adalah sibukkan tanganmu untuk mencari duniamu, pada saat yang sama sibukkan hatimu mengingat Tuhan. Maka apapun kau lakukan, kau tidak akan pernah berbuat yang lain. Sibuk kau, selalu bekerja untuk mencari dunia. Kita jangan bayangkan kalau kita tinggal selalu di masjid saja. Apa yang kita lakukan? Nah, apa yang tidak bisa? Kalau ada orang sakit, ada orang mendibius, siapa yang bius? Kalau tidak ada yang jadi dokter. Jadi takwa husnul khuluq selalu beriringan dengan dan bersisian dan beriringan. Saya kira ini semoga ada manfaatnya. Saya kira ini memang biasa, tapi ini ulangan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengintrospeksi, termasuk diriku, untuk selalu berupaya memiliki akhlak yang mulia. Karena dengan berakhlak yang mulia ini, derajat kita akan ditingkatkan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.